Timun kuwi nggo video testimoni ya. Dene ono hasil sana ya kudu. Ini sing selamat sing ono mulane. Salawat serta salam marilah kita terus gaungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi junjungan kita, Allah yang akan memberikan sebab kepada kita. Kemudian pada sore hari ini saya Handonowari selaku moderator untuk Burungan Tani. Yang saya sektornya dari buku dan cair akan mengajak rekan-rekan untuk berdiskusi kepada para sesepuh yang nanti akan kita sharing ya. Jadi di sini Pak Antono ini selaku orang kita ya. Jadi nanti teman-teman jangan segan-segan untuk curhat berbagi sama beliau, karena biar bagaimanapun Pak Antono ini sudah banyak sekali membangun Kabupaten Pekalongan, alias nek hitung-hitungan dewe rano kayak gini kayak gitu dalam hal kepedulian dan membangun ya. Nah itu orang lama Pak, melawas kita. Oke, terus sebelumnya akan saya berikan wacana dulu untuk mengarahkan pembicara kita supaya terarah ya, supaya tidak beda-beda, karena kita ini fokus. Topik kita hari ini adalah kajian masa depan pertanian Kabupaten Pekalongan. Mungkin itu topik yang tapi kenyataannya awalnya selama ini nggak punya masa depan. Benar nggak Mas? Ya. Artinya nggak punya masa depan itu kita nggak tahu mau jualnya kemana, harga berapa, itu tidak ada kepastian. Nah, itu di luar itu semua ya tidak lepas dari sistem birokrasi dan tata kelola, dari mulai sistem tanam sampai ke manajemen pemasaran. Dan dalam hal ini supaya kita ke depannya lebih terarah, alangkah baiknya kita sharing di sini, saling memberi masukan, yang kemudian kita juga minta pendapat dan arahan dari Kang Nurmatan Bapak Dr. Mungkin dari saya selaku moderator membuka wacana seperti itu dulu, dan selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Pak Antono untuk memberikan arahan secara umum tentang baiknya kita sengaja datang. Kalau dilihatnya saya paling jauh ya, karena KTP saya Pekalongan, KTP saya Semarang. Dari Semarang khusus karena diundang sama Mas karena apa? Saya dikasih tahu sebagaimana nggak lanjut ngobrol di latar beberapa yang kawan-kawan petani ya, ini bermudah gue sangat Indonesia karena ini sih kalau saya domisi di Semarang, nah, mungkin beberapa pemikiran gagasi yang berasal mereka aja di mampir potong ya kan. Selalu menyampaikan kepada pemerintah dan para tokoh kita ini harus hati-hati. Karena apa? Pemerintah menurut saya terjebak sedikit-sedikit pengusaha, sedikit investor, sedikit industri. Padahal menurut saya industri yang paling strategis itu pangan. Saya beli kaos, maaf ini bukan saya beli, saya butuh kopi. Ini anak saya ya. Paling ini sekitar 1 tahun. Karena saya nggak pakai kaos atau nunda kaos nggak pakai, kan nggak apa-apa. Karena pangan sekarang sangat mahal dan orang kalau nggak menguasai pangan. Saya punya pengalaman ya, pada waktu saya jabat saya itu beternak sapi, tapi saya pertumbuhannya bagus. Satu hari itu kira-kira 0,9 sampai 1,1 kilo. Harga daging saat itu 110,
biaya pakan per ekor per hari kira-kira 3 bulan. Tetapi apa yang terjadi begitu masa panen, ada sapi. Begitu juga saya pernah nanam tebu. Saya nyewa tanah pengor Pak Bang resesi bulan. Tetapi punya saya di banknya itu pada bulan ketiga kemarin sentimen turun. Kami miso saya juga uang biasa walaupun bukan listrik. Malah on kobong. Sehingga setelah saya panggil itu direktur pabriknya dia. Ini kan aku rugi. Wes aku ganti-ganti gini sewa aku ganti sewane. Orang lah kerja ini kok. Saya pernah nanam saya nggak ini salah saya. Saya bareng Mas Do, Pak Maron nanam saya cuan lah ya. Nah, harapannya seperti awal tuh ada nggak sih sebenarnya yang mau dan yang punya modal untuk membuat sistem pertanian modern seperti itu. Nah, ini mohon maaf Pak, di Pekalongan sudah ada beberapa anggota kami yang sudah menanam melon dengan sistem pertanian modern, tapi mereka tidak terfasilitasi. Tapi rata-rata mesti di 500 atau 400 ton gitu ya, karena apa perjuangan modal Pak. Nah, dengan sistem yang saya punya, saya sudah punya marketnya, sudah punya tim konsultannya, pertanian yang modern itu dijalankan, apakah di Pekalongan lebih besar lagi. Tapi punya ikan untuk Pekalongan itu ternyata ada istilahnya pertanian itu enggak konvensional terus. Itu dari saya Pak. Kebetulan saya bukan dari bagian pertanian. sangat senang. Melon itu lahannya perlunya sampai berapa ribu meter? Seluas-luasnya bisa minimal 1.500 meter. Minimal. Karena kasih pohon itu berapa? Ya, 1.500. Dengan saya nyewa tanah pohonnya Pak Bambang selaku moderator untuk Gurungan Tani. Saya senang. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa mereka itu punya kawan budidaya jamur perempuan pakai jilbab. Siapa? Indah, Indah. Itu hanya mampu pasar Ndoro Membangun kalangan alias nek hitung-hitungan dhewe ora kayak gini. Itu di luar itu semua ya tidak lepas dari sistem birokrasi dan tata kelola dari mulai sistem tanam sampai ke Si pemodal dan pemilik lahan itu kan hanya berani gitu. Enggak. Caranya. Nah, kira-kira kalau ada nggak Pak gambaran yang kira-kira untuk pertanian yang mengajak rekan-rekan untuk berdiskusi kepada para sesepuh yang nanti akan kita saya agak senang sore ini saya sengaja datang. Kalau dilihatnya saya paling jauh karena KTP saya Pekalongan tapi domisili saya Semarang. Saya dari Semarang khusus. Dari Kajangan ada 2 jadi 5, 12 terus gimana sih?
terus ra ngoke kasar video ora dianggep. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya akan saya berikan wacana dulu untuk apa mengarahkan pembicara kita supaya terarah ya. Karena kita ini fokus. Topik kita hari ini adalah Mungkin ada beberapa pemikiran, gagasan yang bisa kita saling diskusikan. Oleh karena itu saya memang sengaja tadi mampir di Bojong. Saya datang itu yang muncul sekira-kira 15. Dari Sragi itu ada sekitar 7 atau Pertanian itu nggak konvensional terus ya. Itu dari saya Pak, kebetulan saya bukan dari background pertanian, saya mungkin kurang paham. sedikit-sedikit pengusaha, sedikit investor, sedikit industri. Padahal menurut saya industri yang paling itu mahal. Ya sudah 1 tahunnya lah nanam padi nang Pak Ayen Ada jalan untuk berkembang lebih luas. Jadi mereka langsungnya paling ya itu ya tanaman melon. Kesejahteraan ekonomi itu minimal 1.000 tanaman. Tapi rata-rata mungkin 500 atau 400. melon itu lahannya perlunya sampai berapa ribu meter? Seluas lahnya bisa minimal 1.500. Minimal. Ya, 1.500 meter itu. Pasarnya sangat Ya sebenarnya dengan siapa dan selaku apa? Kuswanto sebagai ketua dari petani milenial Nah, Kabupaten bisa, Pekalongan. bisa jelaskan untuk kegiatan hari ini? Hari ini adalah diskusi sekitar seputar pertanian di Kabupaten Pekalongan. Ini kedepannya mau digimanain, mau arahnya itu mau kemana, dan kesejahteraan petani itu seperti apa nantinya gitu. Dihadiri siapa aja? Dihadiri oleh anggota petani milenial, komunitas peternak Kabupaten Pekalongan, kemudian ada UMKM, ada dari mantan Bupati Kabupaten Pekalongan yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Antono, kemudian ada dari beberapa pelaku usaha di bidang pertanian lainnya. Mungkin inti acara ini tadi gimana? Inti acara ini kita ingin membentuk forum ya. Jadi petani di Kabupaten Pekalongan itu kita kompakkan jadi satu forum ya. Karena kalau asosiasi itu terlalu udah ada yang jalan tapi nggak lancar. Nah kita santai seperti yang tadi dijajarkan itu. Duta Petani Milenial Kabupaten Pekalongan itu ingin mengumpulkan petani-petani di Pekalongan untuk bersatu dan kita bersinergi seperti itu. Intinya seperti itu. Mungkin ini harapan kedepannya ataupun informasi yang mau dipersampaikan untuk masyarakat Pekalongan? Harapannya kedepannya nantinya ketika Duta Petani Milenial Kabupaten Pekalongan sudah legalitas, sudah berbadan hukum, nanti kita akan menjaring market untuk komoditi pertanian yang ada di Pekalongan, baik itu dari peternakan maupun perikanan maupun pertanian lainnya seperti itu. Intinya harapannya agar terserapnya market produk pertanian di Kabupaten Pekalongan. Mungkin ajakan kepada masyarakat barangkali ingin bergabung dengan komunitas ini? Untuk masyarakat yang pengen bergabung ya, petani maupun non petani yang pengen bergabung di pertanian Kabupaten Pekalongan yang diwadahi dalam satu legalitas yaitu Duta Petani Milenial Kabupaten Pekalongan, itu bisa menghubungi tim dari Humas kami atau bisa kunjungi di Instagram Duta Petani Milenial Kabupaten Pekalongan, itu sudah ada akun sosmednya. Ada lagi atau cukup? Mungkin dari saya sih harapannya juga pemuda Kabupaten Pekalongan itu pertanian itu nggak cuma nyangkul, nanam, panen, dan menjual, tapi kita di bidang infrastrukturnya, di bidang marketingnya, dan di bidang IT-nya pun itu udah termasuk bisa membantu pertanian. Contoh membuat sosmed, contoh lagi kita membuatkan infrastrukturnya seperti irigasi dan lain-lain. Jadi pertanian itu nggak murni tentang menanam, merawat, dan panen, nggak cuma itu aja. Intinya untuk pemuda, ayo mari kita kembangkan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Cukup? Cukup. Baik Pak, sebenarnya dengan Pak siapa dan selaku apa Pak? Saya Taufik Rizal,
Muhammad ini sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Tanggapannya Pak untuk kegiatan hari ini Pak? Kegiatan hari ini sangat luar biasa. Jadi kita mengapresiasi pertemuan pada sore hari ini terkait dengan serapan aspirasi dari teman-teman petani milenial khususnya, dan ini mudah-mudahan akan kita bawa di parlemen agar kita betul-betul bisa memberikan daya dukung yang maksimal untuk teman-teman yang berkumpul pada siang hari ini. Mungkin pesan-pesan Pak untuk masyarakat atau petani khususnya Pak? Terkait dengan apa yang menjadi aspirasi, monggo dikomunikasikan dengan kami ya. Sebagai wakil rakyat, insya Allah nanti kita akan mendengarkan dan akan merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Itu aja Mas. Mungkin ada informasi lain-lain Pak yang mau disampaikan Pak? Kaitan dengan kebutuhan para petani, insya Allah nanti kita akan berupaya membantu karena ini di tahun anggaran 2024 ini sudah di anggaran perubahan, sehingga kita nanti akan alokasikan coba di anggaran penetapan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman petani ya, 2025 ya, kita upayakan begitu. Ada lagi atau cukup? Cukup kan? Ya, terima kasih.